Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Senang sekali Ara Altafundisa bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Di hari Selasa tanggal 13 Januari 2026. Tidak terasa keluarga Sip udah nyari 1 tahun kita berpisah ya, karena udah lama banget rasanya tidak hadir untuk menyapa Anda di ruang dengar. Dan di siang hari ini Masya Allah tabarakallah sekali Ara tidak sendiri, karena sudah hadir bersama kita di studio di dua generasi muda harapan bangsa dan agama pastinya ya, dari Stai Arisalah Sumatera Barat. Sudah ada bersama kita Kak Denesha Putri dan juga Putri Umnia Tarigan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Kak Eca sama Kak Putri ya. Iya, selamat siang juga Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Masih kuliah atau udah libur ya? Stai udah libur? Belum Kak, Oh belum ya, masih masih UAS Kak. UAS. Iya, Masya Kak. Allah tabarakallah ya. Beberapa kampus sudah ada yang libur ya. Iya. Stai Stai Arisalah. Oh iya, for your information keluarga Sip ya, Stai Arisalah Sumatera Barat itu terletak di air dingin di Lubuk Minturut. Masya Allah sekali. View-nya luar biasa ya dari kampus Stai Arisalah. Benar Kak. Iya, dan kita sudah kedatangan 2 orang mahasiswa ya, ada Kak Eca sama Kak Putri yang insya Allah bakal berbagi bersama kita seputar KC. Nah, menatap masa depan KC Arisalah. Kita mau tahu nanti ya KC itu apa, kemudian udah 5 tahun nih masa depannya bagaimana gitu ya. Tapi sebelumnya keluarga Sip, Ara mau menyapa semua pendengar dimanapun berada, teristimewa kepada seluruh mahasiswa, Ustadz dan Ustazah juga di Stai Arisalah Sumatera Barat. Boleh banget kalau mau bertanya atau mungkin kesan atau pesan seputar 5 tahunnya KC itu, ada versi lainnya selain versi Kak Putri sama Kak Eca nanti boleh banget. Atau mau titip salam juga it's okay, kirim ke 082174597178. Ya keluarga Sip, di siang hari yang berbahagia ini pastinya karena udah kedatangan 2 teman kita dari Stai Arisalah ya, yang bakal nge-share ke ruang dengar Anda seputar KC ini. Karena orang nggak tahu KC ya keluarga Sip, kita todong aja langsung nih kakak-kakak kita ini. Itu KC apa sih ya Kak? Kak Putri deh boleh. KASI itu kelompok studi ekonomi Islam Oke. yang bernaungan dengan FOSE gitu. Oke, baik. Nah, KC di Stai sendiri udah 5 tahun ya, Eca mungkin gimana nih awal cerita gitu ya, awal cerita KC ini terbentuk dan sejak tahun berapa, Cak? Oke, mungkin ya dari KC itu tidak terlepas jauh ya berdirinya KC dengan Stai Arisalah tersendiri gitu. Oke, iya. Yang mana KC Arisalah itu berdiri di tanggal 8 Januari 2021. Dan itu berawal dari kekhawatiran mahasiswa dari yang berjurusan ekonomi Islam, itu bahwasannya kan kalau misal kita itu tidak bisa bergantung saja dengan menerima materi di bangku perkuliahan saja. Kita butuh tempat untuk bisa merealisasikan materi-materi yang kita dapatkan di perkuliahan tersebut. Maka dari itu di ruang diskusi dari beberapa alumni kami itu menyepakati kami untuk bisa mencari-cari informasi mengenai organisasi apa saja sih yang bisa membuat kita tuh bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan tersebut gitu. Maka hadirlah waktu itu tawaran ya dari teman-teman KC di kampus-kampus sekitar, itu ada namanya KC. Nah, KC inilah yang menjadi tolak utamanya gitu ya. Jadi tolak ukurnya bagaimana KC bisa berdiri pada saat ini gitu. Oke, baik. Nah gitu ya teman-teman seputar KC ini. Dan ini udah ada yang masuk ternyata, mohon maaf ya. Ya Allah, kita terlalu menggebu-gebu di awal ya. Yes, Katanya kok Kara nggak dikenalin dulu sih, itu Kak Eca sama Kak Putrinya. Baik, mohon maaf, kita boleh deh kita jemput lagi perkenalannya. Mohon maaf ya semua pendengar. Dan sama Kak Eca Kak Putri juga harusnya di awal dikenalin dulu. Oke siap, kita boleh deh siapa aja duluan yang mau kenalan, silakan. Oke. Silakan. Mungkin ya perkenalan terlebih dahulu dari Ana sendiri. Perkenalkan, nama Ana Denesha Putri, mahasiswa Stai Arisalah yang sekarang sudah semester 5 ya, di jurusan Ekonomi Syariah. Oke, baik. Nah, dari mana kampungnya Kak Eca? Ditanyain juga nih. Ya, kampung Ana di Pariaman, Oh, Kak. Pariaman. Yang orang Pariaman boleh kayaknya ya, ke kampung sama Kak Eca gitu.
Ke Kak Putri silakan. Oke, perkenalkan nama Ana Putri Menyata Rigan, dari jurusan Ekonomi Syariah semester 7 gitu. Oke, baik. Udah semester 7 ya, Kak ya. Semester Oke. akhir. Semester akhir. Nah, Kakak ini, Kak Eca sama Kak Putri tentunya sudah bergiat ya di KC Arisalah ini, dan itu tentunya untuk memajukan KC juga. Nah, sekarang KC udah memasuki usia ke-5 tahun nih. Dan menurut Kakak nih, sejauh ini perjalanan KC yang berangkat dari kegelisahan mahasiswa tadi, kemudian juga Kak Eca jelasin bahwa beberapa kampus di sekitar kita ya yang ada jurusan ekonominya, kemudian saling support gitu ya, biar KC ada juga nih di Stay Arisalah gitu ya. Nah, sejauh ini nih Kak, apa yang sudah KC lakukan bersama teman-teman di Stay Arisalah? Silakan Kak Eca atau Kak Putri, boleh berbagi cerita sama kita. Baik, kalau untuk itu ya, bagaimana KC sih dampak atau kontribusi Iya, nyatanya ya, boleh. untuk di kampus maupun di luar kampus. Alhamdulillah dari 5 tahun ini KC sudah memberikan dampak dan kontribusi yang nyata, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Yang mana KC itu merupakan tempat di mana semua mahasiswa stay itu bisa menjadi ketika kebingungan dan lain sebagainya itu bisa bertanya kepada KC, pengurus Oke. di KC gitu, Iya. tempat bertanya dan merupakan mencari solusi gitu terkait tentang ekonomi Islam yang sedang ada pada saat ini gitu. Oke, iya. Nah, dan ternyata nih ya teman-teman dan keluarga SIP KC udah pernah ngadain gelar kuliah umum ya, Green Suku gitu ya. Dari tahun 2022 itu udah aktif banget ya kayaknya. Dan agenda-agenda lain yang terus diadakan oleh teman-teman di KC, khususnya di Stay Arisalah. Nah, teman-teman yang masih bingung ya, apalagi Ara nih, karena memang maksudnya gini, belum tahu nih sejauh mana KC dan visi misi KC itu apa sih sebenarnya, dan di setiap kampus yang ada jurusan ekonominya aja kah? Atau di kampus-kampus yang nggak ada jurusannya ada KC juga. Nah, kemana nih sebenarnya? Kita bakal gali lebih jauh, dan teman-teman boleh banget ya untuk titip pertanyaan juga, dan salam-salam juga it's okay, atau yang mau ngasih pandangan berbeda versi KC di 6 tahun, di 5 tahun usianya ini, khususnya KC Stay Arisalah, boleh kirimkan ke 0821 7459 7178. Jangan kemana-mana, Ara bersama Kak Putri juga Kak Eca akan kembali. Kita ke satu musik positif terlebih dahulu. Spesial Ara putarkan untuk semua pendengar dimanapun berada di siang hari ini. Semoga terhibur dari Mahair Zain dengan Selalika Rahbat. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, siang hari Anda masih ditemani sahabat siaran Raul Tafodisa langsung dari Studio 1 Radio SIP FM. Dan Ara tidak sendiri, kita sudah dari tadi sebenarnya ya bersama Denesha Putri. Nah, beliau ini Ketua Umum KC Stay Arisalah Sumatera Barat, dan juga bersama Putri di sini ya. Beliau ini sekretaris ya Put ya? Iya Kak. Iya, sekretaris umum ini ya di KC Arisalah ya, KC Stay Arisalah Sumatera Barat. Nah, tadi karena masih bingung-bingung juga ini ya terkait dengan KC ini. Jadi kita coba untuk menggali lebih jauh terkait dengan KC ya, kelompok studi ekonomi Islam atau unit kegiatan mahasiswa ya Eca ya. Iya benar Ya, Kak. ini ada di berbagai kampus di Indonesia, yang kemudian tadi seperti yang Eca selaku Ibu Ketum jelaskan gitu ya, menjadi wadah untuk mengkaji, kemudian mengembangkan dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kita bakal lebih lanjut nih, karena KC Stay Arisalah sendiri udah 5 tahun di tahun ini. Kita ke sekretaris di Putri udah menjabatnya berarti di periode ini gitu ya Pot? Iya Kak. Sudah 1 tahunan belum ya? Masih baru ini? Baru 1 tahun Kak. Oh, baru 1 tahun. Boleh dong diceritain suka duka jadi sekretaris di KC Stay Arisalah selama 1 tahun ini Put? Suka dukanya paling kayak kegiatan, pas ada kegiatan acara ya Kak, mungkin Oke. masukin surat menyurat Mm-mm, gitu mm-mm. kan. Mungkin agak ribetnya kayak masukin proposal dan sebagainya, itu mungkin kalau misalnya kita harus lebih teliti lagi Kak. Oke, baik. Dan tujuannya pasti untuk ya menjadi wadah tadi ya Iya. untuk teman-teman ya. Kemudian juga pastinya ngangkat-ngangkat acara. Tapi banyak efek positifnya pasti ya Put ya. Pasti Kak. Iya. Dan perjalanan selama 5 tahun itu nggak sebentar ya, lumayan lama untuk sebuah komunitas organisasi gitu ya. Tentu tidak terlepas dari tantangan nih.
Nah, tantangan terbesar apa nih yang pernah Kasei Stay Arisalah hadapi selama 5 tahun ini, atau mungkin di masa di rezimnya Putri sama Echa nih ya? Boleh ke Echa deh selaku ketum ya, silakan Echa. Untuk tantangan ya Kak, Nah, sebenarnya tantangan itu sangat beragam sekali untuk iya, dikasih ya setuju Kak. banget sih. Baik itu dari komitmen kadernya sendiri, komitmen anggota, terkadang komitmennya itu ada semangatnya tuh yang naik turun gitu Kak. Iya, Jadi iya, kadang menghilang, kadang muncul iya, gitu. iya. Dan di situ juga lah kayak aku sebagai ketua umum Mm-mm. kayak diuji untuk kayak bisa menyamakan lagi, bisa membangkitkan lagi semangat dari para kader tersebut Kak. Terus Iya, dari manajemen waktu, setiap organisasi rasanya untuk manajemen waktu ini selalu kena rasanya ya Kak ya. iya, iya. Dan di KSE pun seperti itu Kak. Jadi di sini juga kami bukan hanya fokus kepada pengembangan kajian saja, tapi kita juga fokus kepada pengkaderan juga Kak. Yang mana Oke. kita fokus melahirkan kader-kader yang bernilai, memiliki sifat rabbani gitu Kak. Iya. Jadi bukan hanya pemikirannya saja yang memiliki pemikiran rabbani, tapi dari perilaku seperti itu juga Kak. Oke, Masya Allah sekali nih para teman-teman ya. Bu ketumnya sama Bu sekretarisnya di sini nih. Ada dengar tuh ya. Di mana-mana setuju sih ya, Ca. Di mana-mana organisasi atau di perkumpulan lah yang rame orang gitu, pasti tantangannya itu mulai dari ya kita kan watak beda-beda ya. Iya. Terus juga biar jadwal kita bareng sama gitu. Iya. Apalagi ini juga kuliah ya, juga banyak kegiatan. Jadi di waktu terkendala lumayan juga ya, Ca ya. Nah, Iya benar Kak. gimana nih caranya, kan beberapa tuh kita coba lihat ya, Kasei Arisalah, Stay Arisalah Sumatera Barat itu pernah mengangkatkan beberapa acara dan lumayan aktif ya di sosial medianya. Kita melihat Kasei Arisalah juga punya sosial media. Izin nih kita promoin dulu sekalian ya, Kasei. Oke, nah gimana nih? Mungkin Putri atau Eca bisa jawab atau bareng-bareng, itu oke. Menghadapi tantangan itu mulai dari orang-orangnya yang beragam, kemudian cara manajemen waktunya, belum lagi semangat dan motivasi naik turun gitu. Kadang semangat banget nih ngurusin gitu, kadang ya capek mending kuliah atau yang mana, atau mageran atau scrolling TikTok aja gitu contohnya. Nah gimana nih sejauh ini, karena memang tadi salah satu misinya juga menciptakan kader yang rebani gitu ya. Nah gimana nih cara ngadapin itu, kendala-kendala itu? Boleh dari Eca atau dari Putri masing-masing deh, boleh. Nanti saya tambahin. Oke, mungkin dari aku ya Kak ya. Iya. Mungkin semangat manajemen waktu sih Kak. Iya. Tadi juga pernah kayak gitu sih Kak. Iya. Naiknya turun untuk satu organisasi itu ada, tapi kembali kepada diri kita sendiri sih Kak, gitu, untuk mengatasi sesuatu yang untuk lebih baik lagi gitu. Mungkin. Oke, gitu ya. Pokoknya di kita dulu deh, diri Iya. kita dulu gitu ya. Nanti baru ke teman-teman Iya. pasti ngalir tuh ya vibes-nya ya. Kalau dari Eca nih gimana tuh, Ca? Sebagai ketum nih melihat gitu. Silakan, Ca. Untuk menghadapi tantangan tadi ya Kak, karena bagaimana karakter kader atau anggota itu berbeda-beda, jadi kadang Eca bisa memposisikan sebagai sahabat, sebagai ketua, dan sebagai memang kayak orang yang peduli dengan mereka. Kita harus mengetahui dulu nih watak mereka seperti apa gitu kan. Kadang ada orang yang memang kalau dikerasin gitu kan, kadang dia gimana ya, makin menentang gitu kan. Kadang ada juga yang harus dilembutin terlebih dahulu gitu kan. Iya, benar Memang sekali. seperti itu sih Kak. Dan untuk tantangannya sendiri ya benar yang dikatakan oleh Kak Putri tadi, itu memang dari kitanya sendiri dulu. Bagaimana kita sebagai pemimpin, kita harus memberikan contoh yang baik juga kepada anggota kita. Jadi kita bisa memposisikan kita juga sebagai role model juga Kak untuk anggota kita. Oke, Masya Allah sekali ya. Kita juga berasa flashback nih keluarga Sip ya, ke masa-masa jadi mahasiswa dulu gitu ya. Yang ya nggak sekedar kuliah doang gitu, cuma juga aktif di organisasi. Nah salah satunya nih yang membanggakan dari Stay Arisalah adanya KSEI ini. Nah keluarga Sip itu tadi ya udah dijawab nih sama ketum kita. Jadi memang setiap orang tuh beda-beda gitu ya, melihat dari aktivitas KSEI Stay Arisalah yang lumayan padat juga ya. Ada kunjungan kerja nih di sosial medianya. Teman-teman yang kepo atau mau daftar ya ke gabung ke KSEI, boleh lihat di Instagramnya, izin kita promosikan, KSEI_Arisalah ya.
atau kunjungi aja di Kasei Stay Arisalah Sumatera Barat. Dan itu update juga ya lumayan beberapa kegiatan mulai dari kunjungan kerja gitu ya Echa sama Putri, dan ada temu ramah juga, kemudian juga aktif galang donasi gitu. Nah, keaktifan ini tentu banyak kendala pastinya karena banyak manusia juga seperti yang dijelaskan Echa tadi. Jadi memang lihat juga ya karakter orangnya, kemudian menyatukan satu sama lain. Sering-sering ngobrol kayaknya juga Iya, ya. benar Kak. Iya, sering-sering ngobrol. Dan ini udah ada nih salam-salam untuk Echa sama Putri ya. Izin dibacakan dulu. Kita, iya ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Kak Sumi untuk Putri ya, juga adik dari Bang Iqbal Tarigan. Barangkali nih orang satu ini dulu nih kampus kayaknya ya, satu organisasi juga. Nah, titip salam sama mamanya juga nih, Anteyen dan Om Mansur. Nah, semoga sehat-sehat selalu. Kemudian juga ada untuk, iya ini dari Kak Sumi nih Put. Ya, Iya, titip salam ya. salam balik. Salam balik, Masya Allah. Ada juga untuk Echa, kita bacakan ya. Semangat selalu Bu Ketum. Ini anonim, sepertinya dari anggotanya ya. Semangat selalu, oke. Dan juga ada pertanyaan ya. Apakah Arisalah masih buka pendaftaran dan gelombang keberapa gitu, tanggalnya berapa? Nanti kita tanyakan. Nanti kita cari tahu ya dari Kak Echa sama Kak Putri di sini. Dan keluarga sip, kita masih akan nyari tahu ya seputar KC ini karena juga lagi milad di bulan Januari ini, 8 Januari 2001 ya. Benar Kak. Ke 8 Januari 2026. Berarti 5 tahun lebih berapa hari gitu ya. Kita juga menunggu nih pertanyaan dari teman-teman semua seputar KC Stay Arisalah. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih bersama Rolto Fudisa di sini, dan kita masih membahas seputar KC Arisalah Stay Arisalah Sumatera Barat. Dan Ara tidak sendiri, kita ditemani oleh Echa bersama Putri ya. Echa Ketua Umum KC Stay Arisalah Sumatera Barat dan juga Putri Sekretaris KC Stay Arisalah Sumatera Barat dalam rangka milad yang ke-5 tahun KC sendiri, karena dari tanggal maksudnya dari Januari 2021 ke Januari 2026. Nah, kita ke Ibu Ketum terlebih dahulu nih. Masih semangat ya Ca ya? Alhamdulillah masih Kak. Masih, Masya Allah sekali. Yang excited banget ya berbagi seputar KC kepada kita. Nah, kita mau tahu nih ketika di masa Echa ini ya, di masa ketika Echa menjabat sebagai ketum ini sudah berapa deh kegiatan atau agenda yang diangkatkan begitu ya, seiring dengan perjalanan KC menuju ya udah 5 tahun ya berarti ya, bukan menuju lagi ya di usia yang ke-5 tahun. Jadi silakan Echa. Kalau untuk di masa Echa ya Kak ya, itu alhamdulillah sudah banyak sekali program kerja yang telah terlaksana Kak. Di KC sendiri itu kan ada 4 departemen Kak. Di KC Arisalah itu ada Departemen Keilmuan, Departemen Infokom, Kaderisasi, dan juga Kelembagaan. Nah, masing-masing dari di departemen ini memiliki program kerja Kak. Nah, yang mana alhamdulillah di Departemen Keilmuan itu sudah mengangkatkan kegiatan itu kayak kajian di bulan Ramadan, itu alhamdulillah sudah terlaksana secara online. Dan lalu yang paling dekat ini Kak, kami juga akan mengadakan kegiatan OJK Goes to Campus dalam rangka memeriahkan juga milad KC yang ke-5 tahun insyaallah dari Senin. Dan alhamdulillah juga di Badigan Keilmuan ini juga setiap ada perlombaan itu kami selalu ada coachingnya gitu Kak. Nah, itu merupakan program kerja keilmuan gitu Kak. Lalu di kelembagaan alhamdulillah kami sudah sering ya bertemu dengan KC-KC yang ada di kampus lain gitu, dan ini juga merupakan program kerja dari kelembagaan tersebut Kak. Dan insya Allah juga dalam waktu dekat kami juga ingin berkunjung ke instansi-instansi atau stakeholder yang di dalam terlebih dahulu di Arisalah gitu. Lalu di Infokom kami juga pasti berfokus kepada media sosial gitu untuk menyebarkan ilmu-ilmu gitu Kak, menyebarkan kegiatan-kegiatan kami. Lalu di bagian kaderisasi kami berfokus juga kepada kader-kader, kepada anggota gitu. Mungkin gitu sih Kak. Dan melalui day, rihlah, dan lain sebagainya. Masya Allah sekali lah ya. Ada maksudnya ada lembaga-lembaganya tadi ya, ada bidang keilmuan gitu, divisi maksudnya. Ada keilmuan, kemudian ada Infokom juga tadi ya, ada pengkaderan juga.
Nah, alhamdulillah itu udah banyak sekali tadi ya teman-teman ya, semua pendengar boleh banget nih kalau mau join sama KSEI terkhusus untuk mahasiswa stay Arisalah. Dan untuk teman-teman yang mau daftar itu juga boleh banget ya, kepoin aja akun Instagram atau sosial media Stay Arisalah Sumatera Barat. Nah, ini semakin menarik walaupun kita udah segmen terakhir ya. Kita ke Bu Sekretaris nih sekarang. Sebagai sekretaris nih, dengan beberapa kegiatan yang sudah diagendakan, kemudian sudah terlaksana dan akan ada dalam waktu dekat seperti OJK Goes to kampus ya, bukan sekolah ya, kampus ya, kampus-kampus berarti ya Cah ya. Nah itu seberapa hektiknya seorang sekretaris gitu ya, seberapa ribetnya gitu ya menjalani aktivitasnya, surat menyurat segala macam gitu. Put, boleh berbagi bersama kita Putri? Oke, mungkin untuk kegiatan ini mungkin bisa dikatakan untuk 100, bukan 100 ya, hampir mendekati 100%. Mbak. Mendekati, soalnya hampir mau siap juga gitu. Oke. Mungkin untuk kegiatan ini mungkin untuk kedepannya bisa untuk berkelanjutan lagi. Oke. Kegiatan yang lain misalnya dari keilmuannya sendiri gitu. Oke, baik. Nah, artinya ada sinergi ya di KSEI sendiri antara semua mulai dari ketua umumnya, sekretaris, kemudian juga anggota-anggota lain pastinya. Nah, ini udah di penghujung masa jabatan Echa sama Putri ya? Iya, benar Kak. Oke, sampai bulan apa nih menjabatnya nih di tahun 2026 ini? Insya Allah di bulan Februari berakhir Kak. Oke, berarti dikelarin dulu semua ya? Iya, benar Kak. Ya. Oke, wah ini udah dekat waktunya ya? Iya, benar Di sekali Februari Kak. berarti udah akan berganti kepengurusan lain lagi. Wah, Masya Allah. Selamat dulu deh kepada kepengurusan Echa sama Putri gitu ya, yang udah bisa menjalankan beberapa kegiatan tadi. Nah, karena udah mau berakhir nih, boleh dong pesan kesannya untuk diri sendiri, untuk teman-teman satu kepengurusan Cah, dan juga harapan, juga pesan nanti untuk teman-teman yang akan melanjutkan estafet perjuangan di KSEI ini. Silakan ya Cah. Karena sudah hampir mendekati akhir masa jabatan ya Kak. Iya, Mungkin harapan kami kepada kepengurusan selanjutnya atau kepemimpinan baru agar untuk selalu menjaga rumah kita KSEI, selalu dijaga dan selalu mendapatkan kayak memberikan kontribusi yang nyata baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, dan selalulah kayak menebar kebermanfaatan di sekitarnya. Mungkin gitu sih Kak. Lalu nanti ketika proses itu nanti ada proses capek, senang, sedih dan suka duka dan lain sebagainya. Itu silakan dihadapi bersama dan selalu nikmati setiap langkah dan prosesnya. Oke, Masya Allah sekali ya, ada bawangnya gitu ya, ada sedih-sedihnya gitu ya. Februari mau kelar nih teman-teman, khususnya mahasiswa STI Arisalah, kepengurusan dengan kepemimpinan Echa sebagai ketua umumnya. Dan dari Putri boleh Put, apa harapannya untuk teman-teman atau adik-adik nanti yang akan melanjutkan estafet perjuangan di KSEI STI Arisalah ini? Silakan Putri. Untuk kader untuk selanjutnya gitu kan, memperkuat silaturahmi sih Kak gitu kan, kalau misalnya ada menambah stakeholder gitu kan, kalau ada nanti menjaga silaturahmi antar organisasi gitu kan, kalau ada sedikit itu, yuk kita bersama aja. Oke, jaga rumah kita tadi kalau ada Echa ya. Seperti kata Echa. Jaga rumah kita, kemudian dipererat lagi hubungan silaturahminya satu sama lain gitu ya, biar semakin solid nih. Karena walaupun tidak di kepengurusan lagi, tetapi pernah nih bareng-bareng di KSEI sendiri. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. KSEI ini terakhir deh sebelum kita tutup dan closing statement dari Echa juga dari Putri, ke depan nih arah KSEI ini kemana nih? Kemana nih? Apa nih yang akan atau yang ingin diwujudkan oleh KSEI biar teman-teman penerus Echa nanti dan Putri juga bisa nih terus menuju ke visi besar itu gitu. Silakan Echa atau Putri. Kedepannya mungkin ya kemana arah KSEI ini? Jadi kita inginnya KSEI kita ini selalu membumi gitu ya. Yang mana KSEI kita yang dari awalnya memang lingkup kecil menjadi lingkup yang besar lagi gitu. Kita ingin selalu terbuka kolaborasi dengan berbagai stakeholder, berbagai KSEI yang ada di sekitar kita untuk sama-sama kita membumikan ekonomi Islam Kak. Gitu.
Oke, dan pastinya juga sesuai dengan visi KSEI itu sendiri juga ya. Benar Kak. Bahwa KSEI ini menjadi wadah tadi untuk aspirasi bagi teman-teman yang memang di keilmuan ekonomi syariah itu sendiri. Nah, salam hangat pastinya ya untuk semua mahasiswa STAI Arisalah dan mahasiswa ekonomi di mana ekonomi syariah khususnya dimanapun berada. Sedikit lagi pesan atau salam-salam untuk para dosen, untuk para pembimbing atau teman-teman di angkatan kepengurusan, boleh silakan. Mungkin untuk kepengurusan Ana sendiri itu partner di organisasi dari berbagai bidang. Mari sama-sama kita selalu solid walaupun nantinya ketika kita akan berakhir masa kepengurusan kita, jangan sampai tali silaturahmi kita terputus sampai di situ juga. Dan mari sama-sama kita nikmati setiap proses dan setiap langkahnya di detik-detik akhir ini. Mungkin Oke. gitu Kak. Masya Allah sekali. Udah mau berakhir masa jabatannya deg-deg nggak gitu ya? Pastinya Kak. Pastinya ya, Masya Allah sekali teman-teman. Itu dia sharing session kita bersama Putri dan juga Echa, dua sekandi ya. Masya Allah sekali, perempuan-perempuan hebat dari STAI Arisalah yang menjadi nahkoda KSEI STAI Arisalah Sumatera Barat di kepemimpinan 2025-2026 berarti aja ya. Denisha Putri dan juga Putri Tarigan. Nah, kita ucapkan selamat ya karena sebentar lagi akan selesai. Semoga berkah segala usaha, kemudian upaya, tenaga, pikiran, waktunya selama membersamai KSEI Arisalah. Dan untuk teman-teman yang akan melanjutkan stakeholder kepemimpinan yang akan membawa estafet perjuangan ini, tadi pesan dari Kak Echa sama Kak Putri, terus jaga silaturahim dan jangan lupakan rumah kita KSEI Arisalah. Dan saya Rel Tafudisa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini. Nyaris 1 jam ya kita bersahabat. Terima kasih juga tadi untuk Kak Sumi yang sudah mengirim pesan, dan kita juga mau titip salam ya untuk semua pendengar tersayang dimanapun berada, dan kepada teman-teman sekali lagi mahasiswa STAI Arisalah Sumatera Barat, dan juga untuk Muhammad Hafiz ya, penyiar radio Sip FM. Semoga selalu diberkahi oleh Allah dimanapun berada. Saya Arel Tofunisa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan juga Echa dan juga Putri, terima kasih waktunya sudah berkunjung ke radio Sip FM. Sama-sama Kak. Iya, semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, dan kita doakan KSEI di umur yang ke-5 tahun ini semakin berjaya. Dan akhirnya Arel Tofunisa juga Echa dan Putri mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.